Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya. Hari ini saya sedang berada di Jakarta Timur. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Pangeran Sanghyang bin Pangeran Senapati Ingalaga. Berdasarkan catatan sejarah suku dinas kebudayaan Jakarta Timur, nama asli Pangeran Sanghyang adalah Raden Aryawangsa Diraja. Beliau merupakan keponakan Sultan Ageng Tirtayasa yang pernah menjabat sebagai Bupati Tangerang di bawah Kesultanan Banten. Ayahnya, Pangeran Senapati Ingalaga atau Raden Senapati, adalah Panglima Perang Banten, keturunan Prabu Siliwangi yang pernah memimpin perang antara Banten melawan VOC di Angke bersama Raden Arya Wangsakara pada tahun 1658. Pada tahun 1678, Pangeran Sanghyang turut serta bersama ayahnya ke Sumedang untuk memerangi VOC yang ingin menguasai kawasan Priangan. Pada tahun 1682, ketika pecah perang saudara antara Sultan Haji dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Sanghyang memilih berpihak kepada Sultan Tirtayasa Abdul Fattah sehingga harus terusir dari kampung halamannya. Keputusan sang pangeran ini merupakan bukti keimanan dan kesetiaannya kepada Kesultanan Banten. Setelah bergerilya selama lebih kurang 1 tahun, pada tahun 1683 Pangeran Sanghyang dan saudara-saudara sepupunya, yaitu Pangeran Purbaya, Pangeran Sageri, dan Raden Sakeye akhirnya menyerah di Cikalong, Cianjur dan diasingkan ke kawasan Jatinegara. Di sini mereka mendirikan pemukiman Banten yang berhasil bertahan selama hampir 340 tahun hingga sekarang. Sebagai bangsawan Banten yang paling senior dan dihormati di Batavia setelah Pangeran Purbaya, Pangeran Sanghyang selanjutnya diangkat oleh VOC menjadi Kapten Banten atau pemimpin komunitas Banten di Batavia. Jabatan ini dipegang oleh Pangeran Sanghyang selama 5 tahun sampai beliau dicopot dari posisinya oleh VOC karena dianggap terlibat dalam pemberontakan Kapten Jonker pada tahun 1689. Hampir bisa dipastikan Pangeran Sanghyang sudah wafat ketika Pangeran Purbaya dan Raden Sakeye dibuang ke Sri Lanka oleh Gubernur Jenderal VOC Christoffel van Swol pada tahun 1716. Jika saat itu Pangeran Sanghyang masih hidup, tentu sang pangeran juga akan ikut diasingkan ke Sri Lanka. Terakhir sekali nama Pangeran Sanghyang muncul di arsip VOC adalah pada tahun 1755 berkenaan dengan sebidang tanah miliknya di Petukangan, Jakarta Utara, yang saat itu telah diwariskan kepada putranya, Raden Nasib. Di dalam arsip tersebut disebutkan Pangeran Sanghyang merupakan seorang pangeran dari Banten yang telah lama meninggal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.